Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari akun Facebook yang bernama Raid Hussein. Sebuah kisah yang berjudul Nyupang Menolak Kematian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah kepergian Rudi, kemudian Pak Nurman tidur di samping mayatnya Renal. Sebagaimana itu adalah syarat yang harus dilakukan oleh Pak Nurman. Darah yang terus mengalir dari leher Renal membuat penciuman Pak Nurman terasa tidak enak. Aroma darah yang begitu amis menyebabkan Pak Nurman memuntahkan isi perutnya. Sepotong jempol kaki milik Renal yang sudah Pak Nurman telan tiba-tiba ikut keluar dari dalam perutnya. Lalu Pak Nurman mengambilnya kembali dan menelannya bulat-bulat. Sesekali mata Pak Nurman melirik ke arah Renal. Kemudian Pak Nurman membuka kain hitam yang menutupi mata Renal. Setelah dibuka, sontak Pak Nurman langsung terperajat ketika ia melihat mata Renal yang masih melotot menatap ke arah dirinya. Tatapan mata Renal membuat Pak Nurman ketakutan. Pak Nurman merasa bahwa Renal masih hidup. Dengan dipenuhi rasa takut, kemudian Pak Nurman mengambil sebilah pisau lalu menusukkannya ke mata Renal dan mencongkel kedua matanya. Pak Nurman mulai memaki-maki Renal yang sudah membuat dirinya ketakutan. "Bocah sialan, kamu pikir saya takut ah? Rasakan pisau ini bangsat." Kemudian Pak Nurman membuang kedua bola mata Renal di tengah rerumputan. Lalu ia pun merebahkan badannya kembali di samping Renal. Namun bukannya membuat Pak Nurman lebih tenang, melainkan menambah ketakutan ketika melihat tubuh Renal yang terbujur kaku dengan leher yang hampir putus dan wajah tanpa bola mata. "Bangsat," umpat Pak Nurman. Ia pun membalikkan badannya ke arah lain, membelakangi mayat Renal dan mencoba memejamkan matanya. Namun tetap saja mata Pak Nurman tidak bisa diajak kompromi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hanya tinggal beberapa jam lagi menjelang pagi. Namun rasanya waktu dalam 1 jam itu terasa lama bagi Pak Nurman. Ia melihat jarum jam di tangannya seolah-olah berputar di situ-situ saja. Pak Nurman tidak mau berpikir panjang. Ia mencoba memaksa memejamkan matanya kembali. Semakin Pak Nurman memejamkan matanya, sosok Renal yang ada di belakangnya seolah-olah sedang menatap ke arah dirinya. "Sial, kenapa jadi merinding begini?" batin Pak Nurman bertanya-tanya. Meski begitu, Pak Nurman tidak berani membuka kedua matanya. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan seperti ada suara yang berteriak. Pak Nurman segera beranjak dari ranjang. Ia melihat ada orang yang berlari ke arahnya. Rupanya itu adalah Rudi. "Wah, untung kamu datang, Rud," ucap Pak Nurman dengan perasaan lega. "Kenapa kamu kembali lagi ke sini?" tanya Pak Nurman sambil basa-basi menutupi ketakutannya. Rudi tidak langsung menanggapi pertanyaan Pak Nurman. Dirinya masih mengambil nafas dalam-dalam. Terlihat dari wajah Rudi seperti orang ketakutan. Keringat dari keningnya mulai bercucuran. Setelah dirasa tenang, Rudi mulai menceritakan kejadiannya kepada Pak Nurman. Bahwa ketika Rudi berjalan dari arah belakang, seperti ada yang mengikuti dirinya. Apalagi ketika Rudi melirik ke arah pepohonan, Rudi merasa seperti ada yang mengawasi. Semakin lama bulu kuduk Rudi kian berdiri. Rudi pun mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di perkampungan. Akan tetapi, kaki Rudi terasa berat untuk melangkah. Jalanan yang gelap, tanpa sedikit pun cahaya, Rudi hanya mengira-ngira
jalan mana yang menuju ke arah perkampungan. Namun Rudi salah mengambil jalur. Tanpa ia sadari, kakinya melangkah semakin jauh menuju hutan. Rudi baru menyadari ketika dari arah samping ada yang menggandeng tangannya. Kemudian Rudi pun menoleh. Dilihatnya sesosok anak kecil yang sudah berdiri di sampingnya. Sontak Rudi pun langsung kaget ketika ia melihat sekeliling. Rupanya dirinya sudah tersesat. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah kegelapan dengan dipenuhi pepohonan besar. Yang membuat Rudi heran, bagaimana bisa seorang anak kecil berada di tengah hutan sendirian. Tidak lama kemudian, samar-samar terdengar suara cekikikan dari balik pohon. Tiba-tiba, Rudi dikagetkan oleh suara anak kecil yang berdiri di sampingnya. Anak kecil tersebut berbicara kepada Rudi. "Om, mari ikut saya. Saya akan tunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Di sini bukan tempat Om. Nanti akan banyak lagi teman-teman saya yang berdatangan. Oh ya, saya ingin memperingatkan, jangan sesekali melihat wajah saya. Wajah saya jelek, Om." Rudi tidak mengerti ucapan anak kecil tersebut. Lalu anak kecil itu berjalan mendahului Rudi, seolah-olah memberi petunjuk arah ke tempat Rudi semula. Tanpa pikir panjang, Rudi pun mengikuti langkah anak kecil yang ada di depannya. Rudi baru ingat, sebelum ia menuju gubuk, ia membawa senter dan dimasukkan ke dalam sakunya. Lalu Rudi mengambil senternya yang akan ia gunakan sebagai penerangan. Cahaya senter itu Rudi arahkan ke jalan yang akan dilaluinya. Akan tetapi, tanpa sengaja senter yang Rudi pegang mengarah ke kaki anak kecil tersebut. Sontak Rudi langsung terperajat ketika ia melihat dengan jelas kaki anak kecil itu tidak menapak tanah. Rudi tidak bisa menutupi ketakutannya. Ketakutan Rudi benar-benar sudah berada di puncaknya. Badan Rudi tiba-tiba kaku. Ia pun berhenti mematung dengan cahaya senter yang masih mengarah ke kaki anak kecil tersebut. "Om, kenapa berhenti? Ayo lanjutkan perjalanan. Di belakang Om sudah banyak yang mengikuti," ucap anak kecil itu dengan badan yang masih membelakangi Rudi. Mendengar ucapan anak kecil yang ada di depannya, sebenarnya dengan rasa penasaran, Rudi ingin sekali menoleh ke arah belakang. Namun di lain sisi, Rudi juga merasa ketakutan. Mungkin saja jika Rudi menoleh, akan membuat dirinya jatuh pingsan. Kemudian Rudi pun mengikutinya kembali. Meski merasa takut, Rudi mencoba untuk bersikap biasa saja. Pandangan anak kecil itu terus fokus ke depan, tanpa menoleh ke arah Rudi yang ada di belakang. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba, anak kecil tersebut berhenti, lalu menunjuk ke arah cahaya yang tidak jauh di hadapannya. "Sudah sampai," ucapnya. Dari kejauhan Rudi melihat sebuah gubuk. Sepertinya Rudi mengenali gubuk tersebut. Gubuk itu milik Pak Nurman. Lalu Rudi menghampiri anak kecil yang ada di depannya, berniat ingin mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, ketika cahaya senter mengarah ke wajah anak kecil tersebut, Rudi terperajat kaget. Tangan Rudi gemetar memegangi senter. Rupanya, anak kecil itu tidak memiliki wajah. Ia hanya memiliki mulut yang sudah menganga lebar tanpa lidah. Pemandangan di hadapan Rudi sudah benar-benar membuat nyalinya ciut. "Saya bilang juga apa, Om? Wajah saya jelek," ucapnya. Rudi mulai menghitung dalam hati, siap untuk berlari. Akan tetapi, lagi-lagi kaki Rudi terasa berat. Jangankan berlari, melangkah saja rasanya tidak mampu. "Bangsat, kaki, ayo dong cepat," batin Rudi sedikit mengumpat. Rudi hanya bisa berdiri mematung. Lalu tidak lama kemudian, anak kecil itu pun pergi dari hadapan Rudi. Namun, mata Rudi terus mengarah kemana anak kecil tersebut melangkah. Belum jauh anak kecil itu melangkah, tiba-tiba dia menghilang dari pandangan Rudi. Penasaran, kemudian Rudi mengarahkan cahaya senternya ke arah anak kecil itu. Dan benar saja, anak kecil itu sudah menghilang. "Goblok, ngapain saya malah mencari setan kecil sialan itu?" umpat Rudi. Rudi yang baru menyadari kakinya sudah bisa digerakkan. Ia pun langsung berlari tunggang langgang menuju gubuk Pak Nurman. Mendengar penuturan Rudi, Pak Nurman hanya mengangguk. Sebenarnya Pak Nurman sendiri sejak dari tadi merasa ketakutan.
Untungnya tanpa diduga-duga, Rudi datang kembali ke gubuk. Kemudian Pak Nurman menyuruh Rudi untuk menemani dirinya. Tepat jam 4 pagi, mereka berdua mengubur mayat Renal di samping makamnya Rangga. Setelah selesai, mereka bergegas pulang agar tidak diketahui orang lain. Sesampainya di rumah, Pak Nurman segera merebahkan badannya di ranjang karena semalaman dirinya tidak tidur. Tidak terasa hari sudah siang, namun Pak Nurman masih terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba dari arah gudang terdengar suara teriakan istrinya, sehingga membuat Pak Nurman terbangun. Dengan keadaan yang masih ngantuk, ia pun menghampiri istrinya. "Ada apa lagi sih, Bu? Ibu tahu nggak? Teriakan ibu itu sangat mengganggu sekali," ucap Pak Nurman. Pak Nurman kemudian membuka kain yang mengikat mulut istrinya. "Tolong lepaskan ibu, Pak. Ibu mau keluar dari sini," ucap Bu Asna. Mendengar ucapan istrinya, Pak Nurman hanya tertawa terbahak-bahak. Kemudian, "Oh, ibu mau keluar dari rumah ini?" tanya Pak Nurman. "Bapak tidak bodoh, Bu. Kalau ibu keluar dari rumah ini, nanti mulut ibu akan berbicara ke semua orang," lanjut Pak Nurman. Lalu Pak Nurman mengikat kembali mulut istrinya. Bu Asna berusaha memberontak. Ia menggigit tangan suaminya hingga berdarah. "Bangsat!" Plak. Pak Nurman langsung menampar pipi istrinya. "Mulai berani melawan sekarang ya?" ucap Pak Nurman. Seperti orang kesetanan, Pak Nurman mulai menganiaya istrinya hingga menyebabkan lebam di bagian pipi dan mengeluarkan darah di bagian mulut istrinya. Sadar apa yang sudah dilakukan, Pak Nurman pun segera menghentikannya. Kemudian Pak Nurman meninggalkan istrinya. Ia pun bergegas keluar mengendarai mobilnya untuk mencari angin segar sekaligus menenangkan pikirannya. Ia merasa rumahnya seperti neraka, bukan karena rumah itu hasil pesugihan, melainkan karena istrinya yang selalu mengganggu dirinya. Semakin lama kekayaan Pak Nurman kian bertambah banyak. Ia pun berencana ingin membangun rumah di daerah lain dan ingin mencari perempuan untuk menemani dirinya. Bukan untuk dijadikan istri, melainkan untuk memuaskan hasratnya. Segera saja Pak Nurman menemui Rudi karena Rudi satu-satunya orang yang ia percaya. "Rud, ada tugas untukmu," ucap Pak Nurman. Rudi terdiam sesaat. Dirinya masih bertanya-tanya tugas apa lagi yang akan ia emban, sedangkan belum saatnya untuk mencari tumbal. "Kamu terlihat gelisah sekali. Jangan khawatir, saya tidak menyuruhmu untuk mencari tumbal," ucap Pak Nurman yang membuyarkan pikiran Rudi. "Saya berencana ingin membangun rumah baru. Tugasmu adalah tolong carikan lokasi di daerah mana saja. Tentukan harganya. Jika sudah sepakat, beritahu saya segera," lanjut Pak Nurman. Mendengar penjelasan Pak Nurman, Rudi akhirnya mengerti. 3 hari kemudian, Rudi segera bergegas melaksanakan tugas dari Pak Nurman. Setiap daerah sudah ia telusuri. Berbagai harga yang ditawarkan, Rudi memilih 2 tempat di daerah tersebut, yang nantinya Pak Nurman sendiri yang akan menentukan. Hari itu juga Rudi segera menemui Pak Nurman dan mengajaknya ke lokasi pertama yang rencananya akan dibangun rumah baru. "Ini lokasinya, Pak. Masih ada 1 lokasi lagi yang mungkin Bapak suka," ucap Rudi. Setelah melihat sekeliling dan dirasa cukup strategis, Pak Nurman langsung memilih lokasi tersebut. "Tidak usah, Rud. Tempat ini sudah cukup. Saya memilih tempat ini untuk dibangun rumah," ucap Pak Nurman dengan mantapnya. Lalu Pak Nurman menemui pemilik tempat tersebut dan langsung membelinya. Setelah melakukan transaksi, kemudian Pak Nurman pulang. "Rud, saya duluan ya," ucap Pak Nurman dari balik kaca mobilnya. Keesokan paginya Pak Nurman segera menyiapkan material untuk bahan bangunan rumahnya. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja, rumah baru Pak Nurman sudah berdiri dan siap untuk ditempati. Pak Nurman segera bergemas pindah ke rumah barunya, padahal rumah pertama yang ia bangun masih terlihat mewah dan megah, hanya saja kurang terawat. Maka dari itu, Pak Nurman menyuruh Rudi untuk menempati rumah yang lama, sekaligus merawat dan mengawasi Bu Asna, istri Pak Nurman. Selama menempati rumah barunya, sikap dan sifat Pak Nurman berubah drastis. Seringkali Pak Nurman menyuruh Rudi membawakan atau menyewa perempuan untuk melampiaskan hasratnya. Rudi
yang notabene hanyalah seorang pesuruh. Ia mencoba menasihati Pak Nurman agar menghentikan aksi bejatnya. "Pak, sebaiknya sudahi saja. Bapak masih punya istri. Kasihan istri Bapak jika ia tahu kelakuan Bapak selama ini," ucap Rudi. Namun Pak Nurman tidak mau mendengarkan ucapan Rudi. Ia malah membentak dan berlaku kasar terhadap Rudi. "Rud, dengarkan saya baik-baik. Kamu hanyalah budak, tidak lebih dari itu," ucap Pak Nurman. "Jadi saya harap jangan pernah ikut campur urusan saya. Lakukan saja tugasmu. Selama ini saya menggaji kamu untuk apa? Untuk menasihati saya. Ingat ya, kamu hanyalah budak. Binatang sepertimu tidak pantas jadi penasehat. Sekarang pergi dari hadapan saya," bentak Pak Nurman yang sekaligus mengusir Rudi. Rudi merasa sakit hati dengan perlakuan Pak Nurman. Lantas ia pun pergi. Dalam hatinya ingin sekali ia membalas apa yang sudah dilakukan Pak Nurman terhadap dirinya. Akan tetapi Rudi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun membenarkan ucapan Pak Nurman bahwa dirinya tidak lain hanyalah seorang budak. Menjelang malam bulan purnama, Rudi sudah menyiapkan tumbal untuk Pak Nurman. Kali ini Rudi tidak ikut menemani Pak Nurman. Ia disuruh mengawasi Bu Asna di rumah yang lama. Di halaman rumah Rudi hanya melamun sendirian sambil menghisap sebatang rokok. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah gudang. Awalnya Rudi hanya mengabaikan, namun semakin lama suara teriakan itu seolah-olah menuntun Rudi untuk menghampirinya. Tibalah Rudi di depan pintu gudang. Ketika pintu dibuka, Rudi melihat Bu Asna seperti orang ketakutan. Mata Bu Asna melotot menatap ke langit rumah, seperti ada sosok yang mengintai dirinya. Karena merasa kasihan, kemudian Rudi melepaskan kain yang mengikat mulut Bu Asna. Lalu Rudi membuka gembok yang memasung kaki serta tangan Bu Asna dan membawa Bu Asna keluar dari gudang. Dengan tubuh yang begitu lemas, bahkan kakinya sudah susah untuk ditekuk, Bu Asna mencoba merangkak secara perlahan dan dibantu oleh Rudi. Lalu Rudi menggendongnya menuju kamar Pak Nurman dan merebahkan tubuh Bu Asna di atas ranjang. Kemudian Rudi kembali keluar meninggalkan Bu Asna sendirian di dalam kamar. Di halaman rumah Pak Nurman, Rudi hanya mondar-mandir ke sana kemari, bingung apa yang akan ia lakukan. Menjelang pagi, Rudi berniat hendak pulang ke rumahnya, namun ia urungkan karena khawatir akan keadaan Bu Asna. Ia pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu sambil menunggu tugas baru dari Pak Nurman. Sesekali ia masuk ke dalam hanya untuk memeriksa. Dilihatnya Bu Asna masih berbaring di atas ranjang. Lalu Rudi pun menghampiri, berniat menanyakan kondisi Bu Asna. Bau yang keluar dari badan Bu Asna membuat penciuman Rudi terganggu. Rudi menyarankan kepada Bu Asna untuk membersihkan badannya agar terasa segar. Dengan tertati-tati sambil menutup hidungnya, Rudi membantu Bu Asna menuju kamar mandi. Selepas itu Rudi menunggunya di dalam kamar. Suasana rumah Pak Nurman begitu sunyi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meski di siang hari, cuacanya begitu dingin. Aura-aura mistis di sekitar ruangan mulai terasa oleh Rudi. Yang membuat Rudi penasaran, rumah semegah ini kenapa tidak ada pembantu. Bahkan orang-orang di sekitar yang termasuk tetangga Pak Nurman tidak ada yang mau singgah, walaupun hanya untuk sekedar mampir. Begini rasanya menempati rumah dari hasil pesugihan, batin Rudi. Kemudian Rudi melangkahkan kakinya keluar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba pandangan Rudi tertuju ke salah satu kamar, yaitu kamarnya Rangga. Lalu Rudi mendekati kamar tersebut. Ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba, "Mas, jangan buka pintu kamar itu." Suara Bu Asna mengagetkan Rudi. Tentu saja Rudi terlihat sangat gugup. Ibu, enggak Bu," jawab Rudi dengan wajah begitu panik. "Ibu sudah selesai mandinya. Nampaknya kondisi ibu sudah membaik," lanjut Rudi mengalihkan pembicaraan. Bu Asna hanya menatap. Ia tidak memberi jawaban, lalu pergi dari hadapan Rudi. Karena penasaran, Rudi pun mengejarnya. Rudi tahu pasti ada yang disembunyikan di dalam kamar Rangga. Terlebih-lebih ketika melihat tatapan Bu Asna. Dari tatapannya seperti menyimpan sesuatu yang Rudi tidak ketahui. "Bu, Ibu, tunggu!" teriak Rudi.
Akan tetapi Bu Asna semakin mempercepat langkah kakinya. Bu Asna sendiri tidak mengenal Rudi. Bahkan dirinya tidak tahu bahwa Rudi adalah orang suruhan suaminya. Karena Rudi terus berteriak memanggilnya, dengan terpaksa Bu Asna menghentikan langkah kakinya. "Untuk apa kamu mengejar-ngejar saya? Sebaiknya kamu tinggalkan rumah ini. Lagi pula saya tidak mengenal kamu," ucap Bu Asna. Dengan nafas terengah-engah, Rudi berusaha menjelaskan bahwa dirinya disuruh Pak Nurman untuk mengawasi Bu Asna. Akan tetapi Bu Asna tidak percaya dengan penjelasan Rudi. Rudi berusaha meyakinkan Bu Asna. Ia pun menjelaskan kembali kejadian-kejadian mengenai perkara tumbal yang Bu Asna sendiri tidak mengetahuinya. "Itulah alasannya kenapa saya membebaskan ibu. Saya takut ibu akan mati," ucap Rudi. "Saya siap terima resiko jika Pak Nurman tahu bahwa saya telah membebaskan ibu," lanjut Rudi. Setelah menjelaskan semuanya, Rudi pamit pulang. Ketika hendak melangkahkan kaki, Bu Hasna mencegahnya karena ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkan. "Ada apa lagi, Bu? Bukankah semuanya sudah jelas?" tanya Rudi. "Belum, ada sesuatu yang akan saya tunjukkan," jawab Bu Hasna. Kemudian Bu Hasna menuju kamar Rangga dan diikuti oleh Rudi. Sesampainya di pintu kamar, Bu Hasna kembali menatap Rudi. Lalu, "Saya hampir gila, Rud, selama dikurung di dalam gudang. Setiap malam saya selalu didatangi sosok Rangga," ucap Bu Hasna. "Kamu sendiri tentu tahu kenapa saya selalu berteriak," lanjut Bu Hasna. Rudi yang tidak mengetahui tentang Rangga, tentu saja ia semakin penasaran dan ingin mengorek semuanya lebih dalam. "Rangga itu siapa, Bu? Apakah salah satu tumbal Pak Nurman juga?" tanya Rudi. "Rangga itu anak saya, sekaligus tumbal pertama suami saya," jawab Bu Hasna. Lalu Bu Hasna membuka pintu kamar Rangga dan memasukinya bersama Rudi. Semenjak kematian Rangga, kamar itu tidak lagi ditempati, bahkan terlihat sangat kotor karena tidak dibersihkan. Bau bangkai dan bau amis yang sangat menyengat membuat perut mereka berdua jadi mual. Rudi langsung memuntahkan isi dalam perutnya, bukan karena bau, melainkan karena Rudi melihat di dalam kamar Rangga terdapat seonggok daging yang dipenuhi belatung. Bukan hanya itu saja, darah yang seharusnya sudah mengering sampai saat ini masih terlihat basah. Bu Asna sendiri baru menyadari, padahal ia tahu betul bahwa sudah tidak ada lagi jejak Rangga semenjak kematiannya. "Daging? Ini daging manusia kah, Bu?" tanya Rudi mendekati seonggok daging di atas ranjang. Belum sempat Bu Asna menjawab, tiba-tiba pandangannya teralihkan pada kotak hitam. Secara perlahan Bu Asna mendekati kotak hitam tersebut. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Bu Asna melihat 2 lembar kertas yang bertuliskan huruf Arab. Tulisan Arab itu membentuk sebuah gambar yang disebut dengan raja dan bisa digunakan sebagai azimat. Bukan hanya itu saja, Bu Asna juga melihat selembar uang kertas dengan pecahan 100.000 rupiah. Rupanya Pak Nurman lupa untuk mengamankan barang miliknya. Tentu saja Bu Asna bertanya-tanya apa maksud dari semua ini. Ketika Bu Asna sedang memeriksa dan memperhatikan setiap detail tulisan tersebut, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Rudi. "Kertas apa itu, Bu?" Sontak Bu Asna langsung memasukkannya kembali ke dalam kotak dan menaruhnya di tempat semula. "Bukan apa-apa, ayo kita keluar," jawab Bu Asna yang tiba-tiba mengajak Rudi keluar. Rudi pun terpaksa mengikuti ajakan Bu Asna. Meski ia masih penasaran, namun Rudi sadar dirinya bukan siapa-siapa di rumah ini. "Bu, saya izin pamit ya. Saya khawatir Bapak sudah menunggu," ucap Rudi. "Saya harap Ibu segera tinggalkan rumah ini," lanjut Rudi. Sejak saat itu Rudi sudah tidak lagi menginjakan kakinya di rumah Pak Nurman. Rudi yang dulunya patuh terhadap perintah Pak Nurman, namun akhir-akhir ini Rudi lebih banyak mengurung diri di rumahnya, seolah-olah menghindar dari Pak Nurman. Suatu hari Rudi menemui Pak Nurman di lantai atas. Ia berniat hendak mengundurkan diri dan memohon kepada Pak Nurman agar tidak menyuruhnya lagi untuk mencarikan tumbal. Tentu saja dengan sikap Rudi yang berubah membuat Pak Nurman merasa heran. "Kamu kenapa, Rud?
Tidak biasanya seperti ini, tanya Pak Nurman. Bingung harus menjawab apa dan harus menjelaskan dari mana. Itulah yang Rudi rasakan. Begini Pak, jawab Rudi gugup. Begini gimana? Tanya Pak Nurman. Kemudian Rudi menjelaskan secara gamblang bahwa dirinya tidak mau lagi disuruh untuk mencarikan tumbal. Bukan hanya itu, ia juga tidak mau ikut campur dengan urusan Pak Nurman. Saya ingin hidup tenang Pak, penuh dengan kebebasan, jawab Rudi. Saya tidak ingin melihat anak-anak yang tidak berdosa menjadi tumbal Bapak hanya untuk memenuhi ambisi Bapak selama ini, lanjut Rudi. Mendengar penjelasan Rudi membuat emosi Pak Nurman semakin terbakar. Rud, hanya 3 tumbal lagi kamu akan bebas, ucap Pak Nurman. Tapi Pak, 3 tumbal itu bukan jumlah yang sedikit dan saya harus mempertaruhkan nyawa juga, jelas Rudi. Selama ini kamu aman toh? Tanya Pak Nurman. Untuk saat ini saya aman, belum tentu esok hari, jawab Rudi. Setelah menjelaskan kepada Pak Nurman, kemudian Rudi turun ke bawah melewati tangga, meninggalkan Pak Nurman sendirian. Tidak terima dengan ucapan Rudi, Pak Nurman berusaha mengejar, tapi naas. Ketika melewati anak tangga, kaki Pak Nurman terpleset sehingga dirinya jatuh ke bawah dengan kepala yang lebih dulu membentur lantai. Prak! Rudi berhenti sejenak. Dilihatnya ke belakang, Pak Nurman sudah terkapar tidak berdaya. Kepalanya dipenuhi darah yang membasahi lantai. Segera saja Rudi menghampiri Pak Nurman. Rudi menduga bahwa Pak Nurman sudah mati. Namun dugaan Rudi salah. Walaupun kepala Pak Nurman pecah dengan darah yang terus keluar, akan tetapi Pak Nurman masih bernafas. Rudi langsung membawa Pak Nurman ke dalam kamar dan segera menutup luka di kepalanya. Meskipun kepala Pak Nurman sudah ditutup kain hingga berlapis-lapis, namun karena lukanya yang begitu parah sehingga darahnya terus keluar menembus lapisan kain, tidak menutup kemungkinan bagi Pak Nurman akankah dia selamat atau malah sebaliknya. Pak Nurman hanya terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Tidak lama kemudian, Rudi izin pamit kepada Pak Nurman. Sebelum Rudi pergi, Pak Nurman menitipkan pesan kepadanya. Rud, bersediakah kamu membantu saya untuk terakhir kali ini saja? Ucap Pak Nurman. Apa itu Pak? Tanya Rudi. Tolong pertemukan saya dengan seorang kakek-kakek, pinta Pak Nurman. Permintaan Pak Nurman kali ini terdengar aneh di telinga Rudi. Ia tidak mengerti maksud Pak Nurman menyuruh dirinya untuk mencari seorang kakek-kakek. Meski begitu, Rudi berusaha menyanggupi permintaan Pak Nurman. Lantas, di manakah saya harus mencari kakek tersebut? Tanya Rudi. Kemudian Pak Nurman memperjelaskan kepada Rudi mengenai ciri-cirinya dan di mana biasa ia tinggal. Rupanya, kakek-kakek itu adalah orang yang pernah Pak Nurman temui waktu itu. Saya tidak janji Pak, tapi saya akan tetap berusaha, ucap Rudi, yang kemudian pergi meninggalkan Pak Nurman. Setelah 1 minggu Rudi mencari, namun tidak juga ia temukan keberadaannya. Rudi semakin khawatir. Firasat Rudi mengatakan bahwa kakek yang Pak Nurman maksud kemungkinan sudah tidak tinggal di tempatnya lagi. Rudi merasa putus asa. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan berencana akan melanjutkannya esok hari. Keesokan paginya Rudi segera bergegas melanjutkan pencariannya kembali. Akan tetapi hingga sore hari Rudi belum juga menemukan keberadaannya. Bahkan Rudi sudah menanyakan kepada orang-orang yang ditemuinya, namun jawabannya tetap sama. Mereka tidak mengenalinya dan tidak pernah bertemu. Rudi hanya bisa pasrah dan ia tidak akan mencarinya lagi. Yang jelas selama ini sudah berusaha. Berbeda dengan Pak Nurman. 2 hari setelah dirinya jatuh dari tangga, Pak Nurman mulai merasakan keanehan. Luka di kepalanya tidak lagi terasa sakit, melainkan terasa gatal dan dadanya terasa sangat panas. Berkali-kali Pak Nurman merendamkan tubuhnya di dalam air, namun rasa panasnya tidak juga hilang. Bukan hanya berendam, Pak Nurman juga meminum air dengan sebanyak-banyaknya hingga perutnya kembung. Hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan, bahkan terasa tambah panas. Begitu juga dengan luka di kepalanya. Semakin lama ia rasakan,
semakin tidak kuat menahan rasa gatal. Mula-mula Pak Nurman menggaruknya dengan tangan. Nikmat sekali, ucap Pak Nurman yang terus menggaruk kepalanya. Lalu satu tangannya mulai mengusap-usap dadanya agar rasa panasnya hilang. Tidak puas menggunakan tangan, kemudian Pak Nurman mengambil garpu dan menggaruknya lebih keras hingga menyebabkan kulit kepalanya terkelupas. Nikmat sekali. Gatal. Pak Nurman terus berteriak. Tidak terasa, darah mulai bercucuran dari kepala. Meski begitu, Pak Nurman masih menggaruknya lalu membenturkan ke tembok. Saya ingin mati saja, teriak Pak Nurman. Kemudian Pak Nurman memanjat dinding sampai ke langit-langit rumah. Seperti halnya laba-laba, lalu Pak Nurman menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Hal itu Pak Nurman lakukan secara berulang-ulang. Mati, teriak Pak Nurman. 1 bulan sudah Pak Nurman mengalami sakit yang begitu aneh. Hari-hari Pak Nurman terus menyiksa dirinya agar cepat mati. Bersamaan dengan Rudi, ketika Rudi hendak menjenguk Pak Nurman dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek. Mungkin kakek inilah yang dimaksud oleh Pak Nurman. Segera saja Rudi menghampirinya. Setelah bertegur sapa, ternyata kakek itu hendak menuju rumah Pak Nurman. Entah ini sudah direncanakan atau memang hanya kebetulan. Lalu mereka berdua berangkat bersama menuju rumah Pak Nurman. Selama dalam perjalanan, Rudi membuka obrolan untuk mencairkan suasana. Ada hubungan apa sama Pak Nurman? Kok kakek bisa tahu kalau Pak Nurman sekarang sedang sakit? Tanya Rudi. Kakek itu tidak langsung menjawab pertanyaan Rudi. Pandangannya masih fokus ke depan. Terlihat dari mulutnya seperti sedang membaca sesuatu. Kemudian, tidak ada hubungan apapun. Yang saya tahu, dia itu hanya seorang pemulung dan saya bertemu dengannya hanya 1 kali saja, jawabnya. Tidak puas mendengar jawaban si kakek, kemudian Rudi mempertanyakannya lebih jauh. Selain itu, Rudi juga merasa penasaran. Kenapa Pak Nurman menyuruh dirinya untuk mencari kakek-kakek dan mempertemukannya? Satu pertanyaan saya belum dijawab. Dari mana kakek tahu kalau saat ini Pak Nurman sedang sakit? Sebenarnya kakek-kakek itu enggan menjawab pertanyaan Rudi. Akan tetapi Rudi juga harus mengetahui agar nantinya tidak kaget ketika melihat kondisi Pak Nurman. Nurman itu sudah mati. Yang saat ini tersiksa hanyalah raganya. Maka dari itu dia tidak bisa merasa kesakitan, jawabnya. Hanya ada 2 cara agar Nurman bisa mati. Dengan sebenar-benarnya mati, seperti manusia pada umumnya. Yang pertama, barang yang ia terima harus dimusnahkan, lanjutnya. Terus yang kedua apa kek? Tanya Rudi semakin penasaran. Ikatan. Selama ini dia masih terikat. Ini yang lebih sulit karena saya tidak tahu dengan siapa Nurman menjalin suatu ikatan. Hanya ada 1 orang yang bisa melepaskannya, yaitu orang yang mengikatnya atau yang membuat perjanjian dengannya, jawabnya. Mendengar jawaban dari kakak itu membuat Rudi jadi merinding. Ia hanya membayangkan bagaimana jika dirinya berada di posisi Pak Nurman. Tidak lama kemudian, kita sudah sampai, ucapnya. Tidak terasa perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh beberapa saat. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Pak Nurman. Benar saja, ketika Rudi melihat kondisi Pak Nurman, kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh tubuh Pak Nurman melepuh, mengeluarkan cairan nanah. Selain itu aromanya sangat busuk. Bekas luka di kepalanya sudah dipenuhi belatung. Pak Nurman hanya terlentang di atas ranjangnya. Seluruh raganya sudah tidak lagi bergerak. Hanya tinggal kelopak mata yang masih mengedip. Kamu lihat sendiri kan kondisinya. Beginilah gambaran orang yang sudah mati, ucap kakek tersebut. Sukmanya saat ini masih berada di sampingnya. Hanya tinggal menunggu. Setelah terlepas, maka sukmanya akan pergi, lanjutnya. Pemandangan di hadapan Rudi sangatlah memilukan. Ia tidak menyangka Pak Nurman akan berakhir seperti ini. Kemudian kakek itu menanyakan 2 lembar kertas kepada Rudi. Tentu saja Rudi tidak mengerti. Bahkan ia tidak melihat bagaimana bentuknya. Lalu kakek itu menjelaskan kepada Rudi, 2
2 lembar kertas bertuliskan huruf Arab yang membentuk suatu gambar. Dari 2 kertas tersebut memiliki bentuk gambar yang berbeda. Rudi pun ingat sesuatu ketika ia melihat Bu Asna sedang membuka kotak hitam di dalam kamar anaknya. Karena hari sudah menjelang sore dan sebentar lagi disambut bulan purnama, mereka berdua segera bergegas menuju rumah lama Pak Nurman. Sesampainya di sana, ternyata kotak hitam itu sudah tidak ada. Padahal semua tempat sudah digeledah. Rudi segera mencari Bu Asna. Akan tetapi, Bu Asna sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Kemudian Rudi menanyakan kepada orang-orang sekitar, namun jawabannya tetap sama. Rumah itu sudah lama kosong. Menurut penuturan orang-orang sekitar, semenjak rumah itu ditinggal oleh Bu Asna, setiap malam ada saja jeritan anak-anak. Bahkan mereka sering melihat di balik jendela ada seseorang yang tengah berdiri. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berani memasuki rumah itu. Jangankan memasuki, mendekati saja tidak ada yang berani. Rudi tidak menceritakan mengenai rumah Pak Nurman. Hal itu ia lakukan untuk menutupi aib Pak Nurman selama ini. Kemudian Rudi menghampiri kakek yang tengah berdiri di halaman rumah. "Bagaimana? Apakah ada yang mengetahui kemana ia pergi?" tanya sang kakek. "Tidak ada, kek. Mereka tidak mengetahui kemana Bu Asna pergi," jawab Rudi. "Kita sudah terlambat. Sebentar lagi malam bulan purnama. Saya harus segera pulang," ucapnya. Kemudian kakek itu pun melangkah pergi meninggalkan rumah Pak Nurman. Rudi yang masih berdiri di halaman rumah, ia sendiri bingung harus berbuat apa. Sementara sang kakek sudah berada jauh dari pandangannya. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu menoleh ke arah Rudi, seolah-olah mengajak Rudi agar segera meninggalkan rumah Pak Nurman. Tanpa pikir panjang, Rudi langsung mengejarnya. Ia tidak mau jika harus sendirian berada di rumah Pak Nurman. Menjelang malam, tepatnya malam bulan purnama, Pak Nurman yang masih terlentang di atas ranjang, tiba-tiba tubuhnya mengejang seperti orang kesetrum. Bukan hanya itu saja, tubuh Pak Nurman yang tadinya hanya melepuh, kini semakin membusuk. Bola mata Pak Nurman perlahan mulai menonjol keluar, bercampur cairan darah yang sudah menghitam. Tepat jam 11 malam, pintu depan seperti ada yang membuka. Samar-samar terdengar suara langkah kaki. Rupanya dia adalah Mbah Suroso. Dengan pakaian yang serba hitam, Mbah Suroso mulai memasuki kamar Pak Nurman. Selangkah demi selangkah ia mendekati Pak Nurman di atas ranjang dan duduk di sampingnya. "Selama masih hidup, manusia tidak akan pernah merasa puas. Bahkan manusia lupa caranya bersyukur," ucap Mbah Suroso. "Sekarang pergilah, biar ragamu, nanti saya yang urus," lanjut Mbah Suroso. Sesaat kemudian Mbah Suroso terdiam. Mulutnya mulai komat-kamit, dibarengi dengan tangannya yang mulai mengusap wajah Pak Nurman. Tiba-tiba keluar kepulan asap yang kemudian pergi melewati ventilasi jendela. "Kupersembahkan tumbal ini untuk kalian. Terimalah dan berilah hidup saya keberkahan," ucap Mbah Suroso. Setelah itu Mbah Suroso pergi meninggalkan Pak Nurman. Rupanya Pak Nurman memang sudah jadi target Mbah Suroso sebagai tumbal berikutnya. Walaupun Pak Nurman adalah orang yang meminta pesugihan kepada Mbah Suroso, akan tetapi karena kecerobohan Pak Nurman sendiri, sehingga dirinya dijadikan tumbal oleh Mbah Suroso. Tentu sakit yang diderita Pak Nurman bukan tanpa sebab, melainkan karena ulah Mbah Suroso. Semenjak kematian Pak Nurman dan kepergian Bu Asna, kedua rumah tersebut kosong, bahkan lama terbengkalai. Namun setahun kemudian, salah satu rumahnya dijadikan tempat penginapan karena terdengar kabar akan ada tambang emas besar-besaran. Itulah sekelumit kisah mengenai Pak Nurman. Tidak perlu percaya dengan ceritanya, yang penting bisa dipetik pelajarannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.